Assalamualaikum teman-teman. Ismi Uswatun Hasanah wa yunadunani bi uswah. Ana min Dibuk. Ana toliba fisya. Ana toliba aduh. Ana toliba fil ma'had al-Qudwah al-Islami. Unwani fi syari STM Mandiri Rokmun Wahid Wasalasun. Hiwayatil Qiraah. Hello friends, I'm here to introduce myself. My name is Fatia Isyarama. You can call me Fatia. I'm from Depok and I live at Pemuda Street. I'm studying in Al-Qudwah Islamic Boarding School. My hobby is reading, drawing, written, and watching all videos and anymore. Yeah, thank you very much. That is all about myself. Jadi kali ini kita akan mencontohkan hiwar Arab dari beberapa minggu yang lalu. Ya. Tapi ini cuman beberapanya Ya, doang. beberapa doang. Kayak kita kuasai aja kata-kata umum lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Bikhair alhamdulillah. Wa anti kaifa haluk? Ana bi khairin alhamdulillah kadzalik. Mas Muki, Ismi Uswatun wa masmuki anti. ismi Fatia. Ana sa'ida biliqaik. Ana sa'idatun bilqaiki kadzalik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi setelah ini kita akan menjelaskan tentang tafsir. Tafsir ya. Tafsir Kita akan menjelaskan tafsir yang itu, yang basmalah itu. ya oke. Kita akan menjelaskan tentang yang basmalah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan penjelasan tentang kata basmalah ini. Jadi menurut beberapa pendapat ada yang berpendapat kalau kata basmalah ini merupakan ayat dari surat Al-Fatihah. Tapi ada juga yang bilang bukan dari surat Al-Fatihah. Jadi ada yang berpendapat surat Al-Fatihah itu memiliki 6 ayat atau kadang atau 7 ayat. Jadi ada beberapa memiliki pendapat yang berbeda gitu. Dari kata Ar-Rahman itu memiliki arti kasih sayang Allah terhadap seluruh makhluk di bumi ini. Sedangkan Ar-Rahim itu kasih sayang Allah hanya kepada orang-orang yang beriman. Ya, terus pertama-tama saya juga akan menjelaskan tentang kata basmalah ini. Jadi mungkin banyak orang yang berpikir bertanya-tanya gitu, mengapa kita harus mengawali segala sesuatu itu dengan berkata basmalah? Ini nih menurut aku nih karena basmalah itu merupakan kalimat pembuka yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kita itu kalau sebelum melakukan atau sedang melakukan sesuatu itu melakukannya itu hanya karena ingin mendapatkan rahmat Allah. Selain kata basmalah, ada juga kata isti'adzah. Isti'adzah adalah meminta perlindungan kepada Allah. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kata isti'adzah ini, yaitu senantiasa meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari hal-hal yang buruk. Terus senantiasa berzikir kepada Allah dan menjauhi sifat-sifat kesetanan. Ya, terus maksud kesetanan ini kayak bukan kesetanan kayak kita kesetanan kayak kemasukan setan tuh enggak. Maksudnya kesetanan ini sifat yang mirip dengan sifat-sifat setan gitu. Kayak sombong, berbohong, mencaci maki dan lain sebagainya. Kata basmalah dan kata isti'adzah ini merupakan kata yang sering umat Islam gunakan setiap hari. Ngomong-ngomong, apa kalian tahu apa arti sebenarnya dari kata apa kata sebenarnya? Apa sih? Pengertian. Pengertian apa? Ngomong-ngomong, apa kalian tahu apa pengertian yang sebenarnya dari kata Islam itu? Jadi Islam is way of life, atau Islam itu adalah cara hidup umat manusia di seluruh bumi. Nah, tetapi dengan apa kita mengomunikasikan Islam kepada orang lain, yaitu dengan kemampuan berpikir dan pemahaman Islam yang benar. Itu merupakan kunci berkomunikasi kepada orang lain dengan baik. How to communicate? Islam is key to communicate. Lantas, bagaimana tata cara hidup dalam Islam?
Semua itu sudah terdapat di dalam Al-Quran. Kitab suci umat Islam, Al-Quran juga mengajarkan yaitu pembeda karena orang-orang yang beriman pasti bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Karena kalau tanpa ilmu itu kayak kita ibarat berjalan di kegelapan tanpa cahaya. Jadi kita nggak tahu ini mana jalan yang lurus, yang belok, atau mungkin kadang berputar, jadi kita berputar terus di situ. Jadi ilmu atau pendidikan itu sangat penting gitu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Islam tuh kayak benar-benar mencontohkan kita harus menguasai ilmu, berlatih ilmu gitu. Selain itu ilmu kita dapat berhijrah karena yaitu meninggalkan sesuatu yang buruk ke yang baik. Karena Al-Quran mengajarkan tentang Al-Furqan atau pembeda. Hijrah memiliki ciri-ciri. Contohnya, di sini ada contoh itu hijrah itu harus meninggalkan sebuah keburukan meninggalkan sebuah keburukan sekecil apapun. Jadi kita memiliki keburukan kayak minimal paling kecil lah, kayak cuman berbohong lah, nggak kecil, kayak ya sedikit kita sering lakukan kayak berbohong, kita harus tinggalkan itu. Kita harus mencoba untuk menjadi lebih baik, untuk berjujur kayak kepada orang tua terutama gitu. Saat kita hijrah, kita merasa sudah berubah menjadi lebih baik, tapi itu tidak cukup karena yang berubah hanya diri kita. Yang lebih baik itu jika kita mengubah orang lain, minimal orang terdekat, untuk berubah menjadi lebih baik. Bisa melalui perilaku atau dengan lisan mungkin. Atau mungkin kalau paling minimal tuh kita berdoa. Misalnya kita habis dikatain nih kayak cuman, kamu nggak jelas kamu ngomongnya. Kita berdoa setelah sholat kayak, ya Allah semoga dia diberi hidayah, semoga kata-katanya lain kali lebih baik lagi gitu. Dalam mendidik diri sendiri berarti harus siap berubah dong. Ya, dalam hal ini terbagi menjadi 3, yaitu pola pemikiran melalui wawasan yang berupa khayalan atau cita-cita. Terus yang kedua, hati melalui perasaan yang berupa keyakinan kita akan banyak hal. Contohnya uang. Jika kita diberi pilihan, misalnya uang dan pisang, pasti kita memilihnya uang kan. Nah, sedangkan monyet pasti memilihnya pisang karena itu udah langsung bisa dimakan. Itu udah kodrat, jadi kayak ya udah pisang kan udah. Itu perasaan dia, udah keyakinan dia kalau pisang itu paling enak buat dia gitu. Dan yang terakhir itu perilaku atau perbuatannya. Ini adalah hasil dari pemikiran dan perasaan kita yang kita ungkapkan melalui perilaku kita sehari-hari. Selain itu, pendidikan juga dibagi menjadi 3, yaitu pertumbuhan, pertambahan, dan perkembangan. Unsur terpentingnya adalah perubahan. Perubahan yang dapat kita lakukan adalah takhir fikri atau change mind, yaitu perubahan cara berpikir. Ubah semua pikiran yang tidak berfaedah. Ubah pikiran hanya membuat bingung karena itu semua akan sia-sia. Dan sikap sia-sia ini sama sekali tidak mencerminkan orang cerdas. Ya, orang cerdas. Ya. Karena orang yang memiliki kemampuan serta kemauan untuk berubah. Jadi cerdas itu juga bukan hanya kemampuan atau kemauan doang. Jadi kita harus bisa kayak kita bisa ini, kita bisa itu. Jadi kita itu akan jadi orang cerdas gitu. Terus ciri-cirinya memiliki banyak ilmu yang pasti. Ya bisa ilmu agama, ilmu fisika, ilmu lain sebagainya. Terus yang kedua itu memiliki banyak prestasi. Bisa prestasi, hafalan dia bagus, mungkin prestasi, dia pernah lomba ini, juara ini itu. Terus ada ketenangan dalam pikiran. Jadi itu orang cerdas biasanya tenang. Jadi dia kayak gak gerasa gerusuk kayak ya udah aku ngerjain ini. Semua dibawa santai gitu, dibawa enjoy gitu. Terus ada dapat memahami. Jadi orang cerdas pasti bisa dong, harus memahami. Kalau tidak memahami itu sama aja, berarti dia bukan cerdas kan ya? Ya bisa gitu, tapi kayak memahami, kayak otaknya langsung ini paham maksudnya begini, padahal dia cuma dikasih satu kata, misalnya kata kunci, dia mengerti kunci itu begini, jadi kayak banyak gitu
Kayak mempunyai banyak makna kalau orang cerdas tuh. Nah, terus yang kelima ada mampu mengatasi. Jadi orang cerdas biasanya bisa mengatasi berbagai hal. Kayak misalnya mobil rusak, pasti dia bisa dong harusnya memperbaikinya. Kalau dia nggak bisa, berarti dia bukan termasuk orang yang cerdas. Iya tapi itu tergantung itu apa namanya fashion sama ini kita sendiri sih. Kalau misalnya kita emang jago mobil ya oke, kita bikin bisa memperbaiki mobil itu. Terus yang terakhir itu siap berubah untuk yang terakhir itu siap berubah untuk bisa. Jadi kayak orang cerdas harus ada kemauan untuk kayak berubah. Saya mau berubah jadi lebih baik, harus bisa gitu. Ya, orang cerdas biasanya optimis gitu. Ya kayak sekian itu dari kami tentang visi misi. Dan sekian dari kami itu tentang penjelasan kata basmalah yang kemudian berderet dengan lain sebagainya ya. Ada tafsir dan yang tadi yang pertama hiwar Arab. Sekarang kita akan mau ngejelasin visi misi kita masing-masing, dimulai dari sesuatu. Kamu aja. Aku nih, ya udah deh, mulai dari aku dulu aja deh. Oke, visi aku 5 tahun ke depan itu aku ada seorang desainer hafizah, insyaallah. Amin. Misinya satu, itu aku tekad untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz. Caranya itu aku akan menghafal dengan benar, rajin, kurang lebih selama 3 tahun. Target 1 tahunnya itu aku insyaallah kalau bisa insyaallah bisa 10 juz, dan per bulannya sekitar 1 juz, dan 1 harinya itu 1 halaman. Aku akan berusaha itu 1 hari 1 halaman, 1 hari 1 halaman. Jadi kayak lumayan lah gitu ya. Terus yang kedua aku akan berkuliah di ITB dengan jurusan Art Design. Aku akan kuliah di situ dengan cara mengikuti tes SBMPTN, dan aku akan belajar pelajaran umum mulai sekarang. Kalau nggak mulai sekarang kayak percuma juga kan, kayak udah nunggu nanti dan nggak jadi gitu. Tapi seenggaknya kalau kuliah harus memiliki kemauan juga. Iya, harus ada kemauan. Kalau misalnya kita nggak mau kuliah ya. Kalau misalnya kita udah kuliah tapi kita bolos-bolosan nih percuma aja. Jadi kita harus kayak selalu berusaha gitu untuk berubah menjadi lebih baik gitu. Terus ya berarti materi. Kalau saya nggak bisa SBMPTN, saya akan mencoba untuk mencoba tes hafiz maksudnya. Dan mulai sekarang juga saya tadi udah mau tekad buat ngafalin 30 juz, dan itu insyaallah bisa. Ya mungkin terus nanti saya akan memungkinkan hafalan saya secepat mungkin ya, kurang lebih 15 juz ya, jangan kurang lebih ya insyaallah 15 juz gitu. 15 juz dulu ya. Lalu jika lulus, insyaallah lulus dong. Itu saya mau dapetin IP itu 3, karena nanti soalnya S2-nya itu saya mau lanjut ke Amerika. Amin. Nanti ya. Jadi pas di Amerika itu saya pengen lanjut S2 di Oxford. Terus di situ cara aku kesana itu aku akan berusaha untuk mendapatkan beasiswa. Ya cara itu kayak kalau aku sih pengennya daftarin ke perusahaan-perusahaan atau brand-brand gitu. Jangan kalau misalkan tadi aku mau coba IP aku 3, ini kalau aku mau pertahanin IP aku kayak segitu. Terus kalau misalnya emang diterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya mungkin udah takdirnya gitu ya. Ngikutin aja gitu. Ya terus yang terakhir tuh aku akan menjadi seorang desainer yang terkenal serta memiliki barang serta karya dengan merekku sendiri. Jadi setelah aku lulus S2, jika mungkin aku akan berkolaborasi dengan kayak tadi aku kan udah mendapat beasiswa dari brand-brand tadi. Aku pengen kita berkolaborasi, jadi dia dapat untung, aku juga dapat untung gitu. Just kalau misalnya kalau ada sedikit rezeki kayak ada modal itu, aku pengen bikin butik aku sendiri ya gitu. Nanti kalau saya aku punya bukan itu juga sih, butik aku sendiri. Terus kalau ada uang dari penghasilan itu, aku pengennya tuh kayak aku sumbangin ke orang-orang sekitar aku yang dibutuhkan, kayak di Afrika, di Palestina itu. Jadi biar karya aku juga dapat berkah, bukan kayak orang kaya doang yang pakai gitu, enggak. Jadi semua dapat gitu. Sekarang visi saya yaitu seorang hafizul Quran yang berkuliah di Turki dengan jurusan kedokteran dan membuka usaha kuliner.
Insyaallah, amin. Oh, amin. Ya, amin aja ya. Misi saya itu menghafal Al-Quran 30 juz selama 3 tahun. Mungkin sama kayak dia. Ya, tapi kita tergantung dengan Iya. kemampuan masing-masing gitu. Mungkin ada yang bisa 2, mungkin ya 2 Iya. tahun udah selesai. Terus saya akan menguasai berbagai bahasa dari Inggris, Indonesia, dan Arab. Mungkin akan saya usahakan membeli kamus-kamus dari kamus-kamus itu, terus saya pelajari, terus habis itu pahamin. Setelah itu mungkin dipraktekin gitu. Iya, sehari-hari gitu. Habis itu saya akan mengikuti les bahasa. Jadi biar lebih paham aja gitu. Lebih terbiasa jadi Iya. pengucapannya. Terus habis itu saya akan menguasai ilmu kesehatan. Mungkin kalau kesehatan itu orang-orang bilangnya susah gitu, Iya. tapi insya Allah saya akan mengusahakannya dengan baik. Setelah itu saya akan menguasai berbagai resep makanan. Dari mempelajari resepnya itu dari YouTube, terus habis itu mungkin bisa saya praktekin. Habis itu ya bisa kita coba ntar. Iya, iya betul. Ya nanti aku yang coba ya Iya, makanannya oke. ya. Oh, enak. Habis itu Insya Allah enak. saya akan berkuliah di UGM dengan lewat jalur SBMPTN. Saya akan mengikuti berbagai tryout, terus mempelajari berbagai pelajaran, tapi ya nggak menyiksa diri sendiri juga. Iya. Terus memahami pelajaran tersebut yang akan dites dan mempelajari lewat aplikasi atau les juga gitu. Mungkin udah selesai. Ya mungkin sekian dari kami. Ya, aduh. Sekian dari kami, kurang lebihnya kalau misalnya kami ada kata-kata yang salah mungkin kayak suka typo atau kadang suka Terbata-bata karena atau kita kadang- masih belajar. Iya masih belajar, malah ini pertama kali nih, pertama Iya. kali ini mudah-mudahan kita Di depan di kamera depan kayak kamera begini. iya kayak gini. Jadi kayak ya mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan lain kita akan santuk yang terbaik ya. Jangan lupa Jangan lupa Jangan subscribe, like, dan share share ke teman-teman. Siapa tahu jadi inspirasi gitu buat anak-anak muda yang sekarang. Jadi kalau bisa jangan nonton K-pop mulu gitu, tapi saya juga suka. Tapi ya seingin dengan konten-konten yang baik. Gitu. pelajaran agama gitu. Iya. Selingi dengan agama agar akhirat kita tidak terbuai Iya. sia-sia gitu. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.